Setiap manusia yang lahir ke dunia membawa harapan yang sama. Mereka menangis saat pertama kali menghirup udara, tumbuh dalam pelukan keluarga, lalu perlahan belajar mengenal kehidupan. Namun di balik gambaran sederhana tersebut, terdapat satu hal yang sering dianggap sepele oleh sebagian besar orang, yaitu pengakuan resmi atas keberadaan seseorang. Bagi banyak dari kita, keberadaan itu dibuktikan melalui selembar akta kelahiran, kartu identitas, paspor, atau dokumen lain yang dikeluarkan negara. Dokumen-dokumen tersebut mungkin hanya tersimpan di laci rumah dan jarang digunakan. Namun tanpa kita sadari, kertas-kertas itu adalah pintu masuk menuju hampir seluruh hak yang dimiliki manusia modern. Tanpa identitas resmi, seseorang tidak dapat dengan mudah mengakses pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan formal, perbankan, ataupun perlindungan hukum. Lebih jauh lagi, tanpa pengakuan negara, seseorang dapat hidup sepanjang hidupnya tanpa pernah benar-benar dianggap ada. Fenomena ini bukan sekadar cerita langka yang terjadi di daerah terpencil. Menurut berbagai organisasi internasional, terdapat jutaan orang di seluruh dunia yang hidup dalam kondisi stateless atau tidak memiliki kewarganegaraan. Mereka bukan pengunjung dari planet lain, bukan pula kelompok yang memilih hidup di luar sistem. Sebagian besar dari mereka hanyalah korban dari perbatasan, konflik politik, diskriminasi etnis, kemiskinan, dan birokrasi yang rumit. Di Asia Tenggara, salah satu gambaran paling nyata dari tragedi ini dapat ditemukan di Sabah, sebuah wilayah di Malaysia yang terletak tidak jauh dari Kalimantan Utara, Indonesia. Selama puluhan tahun, Sabah menjadi magnet bagi para pencari nafkah dari negara-negara tetangga. Perkebunan kelapa sawit yang luas, industri perikanan yang berkembang, dan kebutuhan tenaga kerja murah menarik ratusan ribu pekerja migran dari Indonesia maupun Filipina Selatan. Mereka datang dengan harapan sederhana, mencari pekerjaan, mengirim uang kepada keluarga, dan membangun kehidupan yang lebih baik. Namun tidak semua memiliki dokumen yang lengkap. Banyak yang memasuki wilayah tersebut secara informal atau kemudian kehilangan status hukum mereka seiring berjalannya waktu. Di tengah perkebunan sawit yang membentang sejauh mata memandang, banyak pekerja tinggal di permukiman sederhana yang jauh dari pusat kota. Di tempat-tempat seperti inilah berbagai persoalan mulai muncul. Ketika seorang pekerja menikah dan membangun keluarga, kehidupan mereka perlahan menjadi semakin rumit. Anak-anak lahir di lingkungan yang tidak memiliki akses memadai terhadap layanan administrasi negara. Sebagian besar orang tua bahkan takut mendatangi rumah sakit pemerintah karena khawatir identitas mereka diperiksa oleh aparat imigrasi. Akibatnya, banyak proses kelahiran berlangsung di rumah-rumah sederhana atau pondok pekerja tanpa kehadiran tenaga medis resmi. Tidak ada dokumen yang mencatat waktu dan tempat kelahiran. Tidak ada surat yang membuktikan bahwa seorang bayi telah lahir ke dunia. Pada titik itulah lingkaran masalah dimulai. Anak-anak tersebut tidak tercatat sebagai warga negara Malaysia. Pada saat yang sama, mereka juga seringkali tidak memiliki hubungan administratif yang jelas dengan negara asal orang tua mereka. Akibatnya, mereka tumbuh tanpa kewarganegaraan yang diakui secara resmi. Mereka hadir secara fisik, tetapi tidak hadir dalam sistem. Banyak dari mereka tidak dapat bersekolah di lembaga pendidikan pemerintah karena tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan. Beberapa organisasi kemanusiaan memang mendirikan pusat pembelajaran alternatif, tetapi jumlahnya sangat terbatas dibandingkan kebutuhan yang ada. Akibatnya, ribuan anak tumbuh tanpa pendidikan yang memadai. Ketika usia mereka semakin bertambah, pilihan hidup yang tersedia pun semakin sempit. Tanpa ijazah, tanpa identitas, dan tanpa perlindungan hukum, sebagian besar akhirnya mengikuti jejak orang tua mereka sebagai buruh kasar berupah rendah. Mereka bekerja memanen buah sawit, membersihkan lahan, atau melakukan pekerjaan berat lainnya sejak usia yang sangat muda. Siklus kemiskinan terus berputar dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kesulitan yang mereka hadapi tidak berhenti di sana. Saat seorang anak mengalami demam tinggi, infeksi serius, atau penyakit yang memerlukan perawatan medis, keluarga mereka seringkali dihadapkan pada pilihan yang sangat berat. Membawa anak ke rumah sakit berarti menghadapi biaya yang mahal dan kemungkinan pemeriksaan status imigrasi. Sebaliknya, tetap tinggal di rumah berarti mempertaruhkan keselamatan nyawa. Banyak keluarga hidup di antara dua ketakutan tersebut. Namun tragedi tanpa kewarganegaraan di Sabah tidak hanya dialami oleh komunitas pekerja migran. Di wilayah perairan yang membentang antara Malaysia, Indonesia, dan Filipina hidup sebuah komunitas yang dikenal sebagai bajau laut. Selama berabad-abad, mereka menjalani kehidupan sebagai masyarakat maritim yang berpindah-pindah mengikuti ritme laut. Laut bagi mereka bukan sekadar sumber penghidupan.
Laut adalah rumah, jalan raya, sekaligus bagian dari identitas budaya mereka. Masalah mulai muncul ketika negara-negara modern membentuk batas wilayah yang tegas. Ruang laut yang dahulu bebas dilintasi kini terbagi menjadi berbagai yurisdiksi nasional. Banyak anggota komunitas bajau laut tidak pernah memiliki dokumen resmi karena kehidupan tradisional mereka tidak bergantung pada administrasi negara. Akibatnya, generasi berikutnya juga lahir tanpa identitas hukum yang jelas. Ironisnya, masyarakat yang telah hidup di kawasan tersebut jauh sebelum terbentuknya negara-negara modern justru menjadi kelompok yang paling rentan kehilangan pengakuan. Jika Sabah memperlihatkan bagaimana kemiskinan dan migrasi dapat melahirkan komunitas tanpa kewarganegaraan, maka kawasan perbatasan Thailand dan Myanmar menunjukkan wajah tragedi yang berbeda. Di wilayah ini, akar masalahnya berasal dari konflik bersenjata yang berlangsung selama puluhan tahun. Myanmar merupakan negara yang dihuni oleh berbagai kelompok etnis dengan sejarah hubungan yang kompleks. Konflik berkepanjangan telah memaksa jutaan orang meninggalkan rumah mereka untuk mencari tempat yang lebih aman. Sebagian melintasi pegunungan, hutan lebat, dan sungai perbatasan menuju Thailand. Mereka berharap dapat menemukan perlindungan dari perang dan kekerasan. Namun pelarian tersebut tidak selalu berakhir dengan kebebasan. Banyak pengungsi akhirnya tinggal di kamp-kamp yang dibangun di sepanjang perbatasan. Beberapa kamp telah berdiri selama puluhan tahun hingga berkembang menyerupai kota kecil yang terisolasi dari dunia luar. Di tempat-tempat inilah generasi baru dilahirkan. Anak-anak tersebut tumbuh tanpa pernah mengenal kampung halaman orang tua mereka. Mereka lahir di pengungsian, bermain di lingkungan yang sama, dan menghabiskan masa kecil di balik berbagai pembatas yang memisahkan mereka dari dunia luar. Bagi sebagian dari mereka, dunia hanya sebatas area kamp yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki. Situasi menjadi lebih menyedihkan ketika berbicara tentang komunitas Rohingya. Selama bertahun-tahun, kelompok ini menghadapi diskriminasi yang membuat banyak anggotanya kehilangan status kewarganegaraan. Ketika mereka melarikan diri ke negara lain, mereka seringkali kembali menghadapi ketidakpastian hukum. Mereka tidak diterima sepenuhnya oleh negara yang ditinggalkan, tetapi juga tidak memperoleh pengakuan penuh di tempat tujuan. Akibatnya, jutaan orang hidup dalam ruang abu-abu yang tidak memberikan kepastian mengenai masa depan mereka. Di balik semua kesulitan tersebut, terdapat ancaman yang jauh lebih berbahaya. Ketika seseorang tidak memiliki identitas resmi, maka perlindungan hukum terhadap dirinya juga menjadi jauh lebih lemah. Kondisi ini menciptakan peluang bagi berbagai jaringan kriminal untuk memanfaatkan mereka. Perdagangan manusia menjadi salah satu ancaman terbesar. Kelompok kriminal mengetahui bahwa korban yang tidak memiliki dokumen jauh lebih sulit dilacak. Jika seseorang menghilang dari komunitas yang tidak tercatat secara resmi, seringkali tidak ada laporan yang masuk ke sistem negara, tidak ada data yang berubah, tidak ada pencarian besar-besaran, tidak ada perhatian media. Karena alasan itulah, banyak anak dan remaja tanpa kewarganegaraan menjadi sasaran empuk eksploitasi. Sebagian dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi. Sebagian lagi terjebak dalam perdagangan seksual. Ada pula yang direkrut ke berbagai bentuk kejahatan transnasional karena tidak memiliki pilihan lain untuk bertahan hidup. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai laporan juga mengungkap keberadaan kompleks penipuan daring di wilayah perbatasan Asia Tenggara yang memanfaatkan tenaga kerja paksa. Banyak korban direkrut dengan janji pekerjaan, lalu dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan. Mereka yang mencoba melarikan diri seringkali menghadapi risiko penyiksaan atau hukuman berat. Semua tragedi ini memperlihatkan satu kenyataan yang sangat ironis. Kita hidup di zaman ketika manusia dapat mengirim wahana ke luar angkasa, mengembangkan kecerdasan buatan, dan menyimpan miliaran data hanya dalam perangkat kecil di genggaman tangan. Namun pada saat yang sama, masih ada jutaan manusia yang tidak tercatat dalam sistem yang begitu canggih tersebut. Kemajuan teknologi ternyata tidak otomatis menghapus ketidakadilan. Selama masih ada anak-anak yang lahir tanpa identitas, tumbuh tanpa perlindungan, dan hidup tanpa kepastian mengenai tempat mereka di dunia ini, maka masyarakat global masih memiliki tanggung jawab besar yang belum terselesaikan. Karena pada akhirnya, ukuran kemajuan sebuah peradaban bukan hanya ditentukan oleh seberapa tinggi gedung yang dibangun atau seberapa canggih teknologi yang diciptakan, melainkan juga oleh bagaimana peradaban itu memperlakukan mereka yang paling mudah dilupakan.